Kapuas, Arang-Limbung, dan Desa Bungkul Kecil. 3 segmen ini memang nanti akan ada kaitannya dengan segmen-segmen berikutnya, terutama Desa Bungkul Kecil dengan Desa Limbung, Bungkul Kecil dengan Raso Jaya Umum. Jadi Bungkul Kecil ini masih ada PR-PR berikutnya, sehingga mungkin kedepannya Bungkul Kecil juga kembali karena segmen yang dengan Limbung itu juga sangat spesifik. Persoalan batas sudah mengarah ke pidana, perdata juga tumbang tindih dan tumpang tindih ya. Mudah-mudahan di awal kegiatan dengan Kapuas nanti kedepannya juga bisa mengarah ke Limbung dan Raso Jaya Umum. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai prolog untuk rapat kita hari ini, nanti mudah-mudahan akan mengembang menjadi bahan diskusi kita lebih lanjut. Dasar hukum berdasar batas desa Teluk Kapuas, Arang-Limbung, dan Bungkul Kecil, kita masih menggunakan Undang-Undang 32, PP 72, Permendagri 2006. Dan yang adalah Perda Kabupaten Pontianak nomor 2 tahun 2002 tentang pembentukan Desa Teluk Kapuas dan Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya. Jadi Desa Teluk Kapuas ini dibentuk berdasarkan Perda nomor 5 tahun 2002 bersamaan dengan Desa Limbung, jadi satu paket, satu perda, 2 desa. Sumber peta yang kami gunakan sebagai referensi nanti agar kita lebih detail di dalam pembahasan secara peta geografis adalah peta Provinsi Kalimantan Barat. Ini tetap kami gunakan peta Kabupaten Pontianak, oleh karena pembentukan Perda nomor 5 tahun 2002 itu adalah masuk hukum Kabupaten Pontianak, maka kami bidang pemerintah desa menggunakan peta dasar Kabupaten Pontianak. Lampiran peta Undang-Undang 35 tahun 2007 ini juga harga mati secara kewilayahan juga kami gunakan. Yang keempat, lampiran peta SK Bupati nomor 213 BPMPDC tahun 2012 tentang Desa Parit Baru. Mengapa kami menggunakan SK Parit Baru? Oleh karena segmen Desa Parit Baru dengan Desa Teluk Kapuas itu sudah berlegalitas, artinya sudah di-SK-kan berdasarkan SK Parit Baru. Dengan terbitnya SK Parit Baru, maka memberikan kepastian hukum terhadap Desa Teluk Kapuas yang segmen batas dengan Parit Baru. Yang terakhir, Citra Satelit USGS periode Januari ini juga kami gunakan sebagai dasar foto udara. Kutipan Perda Kabupaten Pontianak nomor 5 tahun 2002 pembentukan Desa Teluk Kapuas dan Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya. Di dalam pasal 3 disebutkan bahwa Desa Teluk Kapuas berasal dari sebagian Desa Arang-Limbung. Kami berharap sebenarnya Arang-Limbung selaku desa induk hari ini bisa hadir untuk sama-sama melakukan analisa perda. Dengan luas wilayah 1.225 hektar terdiri atas dusun Teluk Kapuas. Pasal 4, Desa Limbung berasal dari sebagian Desa Arang-Limbung dengan luas wilayah 2.100 hektar terdiri dari dusun Mulyorejo dan sebagian dusun Merdeka. Pasal 5, dengan terbentuknya Desa Teluk Kapuas dan Desa Arang-Limbung sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, maka Desa Arang-Limbung dikurangi luas wilayahnya dari Desa Teluk Kapuas dan Desa Limbung sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4. Pasal 6 ayat 1, Desa Teluk Kapuas mempunyai batas wilayah utara Desa Sungai Raya. Ini Desa Sungai Raya oleh sekarang mekar menjadi 2 desa, yaitu Desa Sungai Raya Dalam dan Desa Parit Baru, ya kan? Sehingga sekarang Desa Teluk Kapuas berbatasan dengan Desa Parit Baru. Sebelah timur berbatasan dengan Sungai Kapuas, sementara sebelah selatan berbatasan dengan Desa Induk atau Desa Arang-Limbung, dan yang sebelah barat berbatasan dengan Desa Bungkul Kecil, Kecamatan Sungai Kapuas. Sementara Desa Limbung sendiri berbatasan yang utara itu dengan Arang-Limbung, timur dengan Sungai Kapuas, selatan dengan Desa Kuala Dua dan Raso Jaya, barat Bungkul Kecil dan Raso Jaya. Kutipan Perda nomor 5, penjelasan untuk ayat 3, peta sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah peta wilayah Desa Teluk Kapuas dan Desa Limbung sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah. Lampiran peta yang dimaksud di dalam ayat 3 dan dijelaskan dalam penjelasan perda, peta formalnya tidak ada,
hanya dalam bentuk sket. Nah ini yang akan kita diskusikan pada hari ini, kemanakah lampiran peta perda yang terdapat dalam pembentukan desa Kapuas. Bapak Ibu, kami selalu mengingatkan bahwa Permendagri 27/2009 pasal 9 ketika tidak setelah dilakukan fasilitasi tidak ada kata mufakat, maka ayat 3 apabila musyawarah poin 1 dan 2 tidak tercapai, penyelesaian ditetapkan oleh bupati atau wali kota sebagai keputusan kita. Tahapan kegiatan penelitian dokumen sudah kami lakukan dan hari ini kita akan tayangkan, kita akan sampaikan kepada Bapak Ibu sebagai bahan pertimbangan rapat ke depannya. Baik perda, peta-peta maupun hasil interview yang sudah kami lakukan hari ini kita tayangkan. Tahapan berikutnya rapat mediasi yang pada hari ini, pelacakan. Ini setelah itu kita akan lakukan pelacakan bersama-sama baik desa Kapuas, Aranglimbung maupun desa Punggur Kecil yang dimaksud dengan segmen batas acuan perda. Rapat mediasi yang terakhir ini pembuatan peta SK dan dilanjutkan dengan pemasangan pilar. Kami viewkan untuk perda nomor 5 tahun 2005 untuk lebih meyakinkan kepada Bapak Ibu sekalian. Ini yang dimaksud dengan perda nomor 5 tahun 2002 tentang pembentukan desa Teluk Kapuas. Ini adalah kutipan yang telah kami lakukan. Sementara ini adalah batas wilayah di dalam pasal 6. Perda ditandatangani oleh Bupati Pontianak, Orang Iskilha, dan telah diundangkan. Penjelasan dalam perda pasal 3 yang kami kutip tadi menjelaskan bahwa di sini ada lampiran peta pembentukan desa Teluk Kapuas dan Limbung. Berikutnya kami akan sampaikan peta dasar desa Teluk Kapuas untuk segmen yang di wilayah kota, sebut saja wilayah kota. Program dasar yang kami gunakan ini adalah program dasar ABIU. Peta dasar yang kita gunakan ini adalah peta dasar lampiran Undang-Undang 35 pembentukan Kabupaten Surabaya, baik penyebaran jalan dan sungainya. Ini menggunakan peta dasar yang telah kita jelaskan dari awal. Posisi saat ini adalah posisi kantor desa Teluk Kapuas. Sementara segmen batas dengan parit baru ini adalah ini wilayah parit baru sesuai dengan SK Bupati yang sudah ditetapkan. Yang merupakan batas dengan desa Teluk Kapuas adalah parit Tengkorak, bukan parit desa. Jadi segmen batas parit baru dan desa Teluk Kapuas adalah parit Tengkorak. Sebagaimana dalam SK penetapan desa parit baru mengikuti parit Tengkorak hingga ketemu dengan batas kecamatan indikatif. Nah, segmen yang saya tuju ini merupakan batas kecamatan indikatif berdasarkan lampiran Undang-Undang 35. Sehingga di sini untuk segmen desa Teluk Kapuas ini yang kita masukkan dengan desa Punggur. Desa Teluk Kapuas beberapa waktu lalu sudah kita lakukan pelacakan. Pelacakan berdasarkan penyebaran administrasi penduduk. Jadi real di lapangan desa Teluk Kapuas itu begitu kita gambarkan dalam bentuk peta, inilah hasilnya. Oleh karena rapat pertama kami pernah mengundang segmen batas Punggur Kecil, Teluk Kapuas dan Aranglimbung. Desa Aranglimbung tidak hadir waktu itu, sehingga waktu itu kita coba lakukan pelacakan batas yang real berdasarkan administrasi penduduk yang ada hingga saat ini. Ya. Jadi yang untuk segmen dengan parit baru ini tidak menuai persoalan karena ini juga sudah ditetapkan. Pelacakan waktu itu dimulai dari PDAM, tepatnya di NKP, di samping NKP, sambil melakukan interview dengan beberapa warga dan penduduk di sekitar PDAM. Penduduk yang ada itu beradministrasi desa Teluk Kapuas betul. Selanjutnya mengarah ke NKP depan hingga ada pilar batas yang sekarang ditanam oleh kepala badan yang lalu. Itu masih ada posisi pilar di depan, akan tetapi posisi pilarnya itu bukan lurus dari
garis yang saya tunjuk melainkan agak ke dalam, tepatnya di depan NKP. Selanjutnya mengikuti jalan ini, saya lupa nih Pak Kades nama jalannya ini. Jadi di sini pelacakan juga kami sambil melakukan interview dengan penduduk sekitar, menanyakan tentang status administrasinya. Ke dalam di sini ada gereja, dan yang uniknya adalah di lokasi yang saya tunjuk ini aspol. Aspol itu sampai hari ini administrasinya dibelah. Satu gedung, tetapi ada dua administrasi. Sebelahnya itu ke Teluk Kapuas, sebelahnya ke Arang-Limbung. Jadi satu gedung itu dua administrasi. Ya, ini fakta di lapangan seperti itu. Jadi sampai keluar menuju perumahan Adi Gria Karya dan menuju ke Gapura Adi Gria Karya. Di sini ada pilar batas. Nah, selanjutnya memang waktu itu tidak dilakukan pelacakan ke arah Punggur berkenaan dengan belum ada fakta-fakta hukum atau informasi lebih lanjut mengenai segmen yang dengan Punggur. Harapan kami pada saat pelacakan juga Arang-Limbung turut hadir. Minimal kami juga bisa melakukan pelacakan berdasarkan administrasi. Keinginan Desa Teluk Kapuas berdasarkan penelitian data yang sudah kami lakukan kurang lebihnya begini, betul ya? Betul ya? Jadi kurang lebihnya seperti ini. Kalau dalam perda diterjemahkan bahwa dia ketemu dengan Punggur kecil, minimal seperti inilah Desa Teluk Kapuas yang dimaksud. Akan tetapi ini pun belum memenuhi dari luasan di dalam perda yang seluas 1.225 hektar. Dari yang wilayah depan saja yang ini, mulai dari NKP, Jalan Adi Sucipto mengarah ke dalam lingkungan kompleks sampai ke Ayani 2, ini luasannya saya hitung 239 hektar. 239 hektar. Kalau ditambah lagi dengan keinginan dari Teluk Kapuas dengan bentuk seperti ini, minimal mendekati daripada pasal 6 di dalam Perda Nomor 5/2002, itu luasannya 238. Yang ini 238, yang atas 239. Jadi kalau di total 477 hektar. Tinggal kita kurangi saja, 1.225 hektar dikurangi 477, di manakah gerangan lokasi yang dimaksud? Hasil pelacakan dengan Punggur kecil tahun 2012 berkenaan dengan kegiatan BPNPB tahun 2012 itu pemetaan di Kecamatan Sungai Kakap. Kami coba untuk melakukan pelacakan segmen Punggur kecil. Punggur kecil setelah kita lakukan pelacakan mulai dari Sungai Rengas, Kota Baru, Perdana, Sepakat sampai Sungai Raya Dalam. Ini di segmen khusus yang untuk Parit Bugis. Lokasi yang saya tunjuk ini sudah ketemu dengan penduduk Punggur kecil. Tempatnya ada surau. Jumlah kakak, seingat saya waktu itu kurang lebih 7 atau 8 kakak. 8 kakak Pak Kades. 8 kakak. Sementara untuk batas indikatif kecamatan berdasarkan lampiran Undang-Undang 35 adalah garis yang warna kuning. Inilah yang menjadi bahan diskusi kita lebih detail. Kalau hari ini ada Desa Arang-Limbung, ini lebih bagus Pak Kaban. Artinya apa? Untuk segmen wilayah Ayani 2 mengarah ke Kakap, ini akan menjadi bahan diskusi lebih spesifik sebenarnya.